Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan saudagar kambing semuanya? Jumpa lagi bersama saya, tentunya masih di channel Saudagar Kambing Pemalang ya. Sebelumnya kami minta maaf karena sudah sekian lamanya kami nggak upload video ya, dan baru ini kita upload lagi. Kemungkinan kedepannya kita akan membahas masih sekitaran ternak kambing pastinya. Cuma mungkin lebih ke edukasi aja ya. Di sini kan konteksnya kita sama-sama belajar, baik secara praktek ke senior, ke peternak tradisional maupun secara teori dan lain sebagainya. Tentunya setidaknya itu bisa menambah sedikit informasi, atau enggak kita bisa sambil sama-sama belajar di seputaran ternak kambing. Contohnya gini ya, belum lama ini setelah saya buka itu ada yang komentar itu. Begitu saya buka YouTube Studio, ternyata masih ada yang komentar menanyakan tentang penyakit mastitis pada kambing ya teman-teman. Ini yang akan kita bahas ya, karena berhubung nggak bisa tidur juga ini, bingung kita mau apa, akhirnya ya udahlah kita coba memberikan edukasi atau sama-sama belajar, tepatnya kita membahas tentang penyakit mastitis, yang mana penyakit ini tuh sering sekali terjadi kepada ternak, terutama kambing teman-teman ya. Jadi penyakit mastitis itu adalah penyakit radang ambing pada ternak ya teman-teman. Dia bisa terjadi pada kambing, sapi, yang disebabkan oleh infeksi mikroba pada puting susu. Jadi penyakit ini tuh sebenarnya bisa ditangani dengan berbagai cara ya teman-teman. Seperti yang saya lihat di beberapa artikel di sini, ada 3 poin beberapa cara untuk menangani mastitis ya. Salah satunya ini pencelupan puting ya di sini. Dengan cara celupkan puting kambing ke dalam semprotan antimikroba atau hidrogel. Yang kedua, terapi intramamari dengan cara menyuntikkan antibiotik ke dalam ambing melalui puting susu. Sebelum memasukkan antibiotik, cuci ambing dengan sabun dan air lalu keringkan dengan alkohol. Nah, hal yang nomor 2 ini dulu pernah tim kita pakai ya teman-teman, dan itu sangat efektif. Itu berhasil sampai kambing itu berangsur itu kempes, kemudian sehat, dan dari kondisi tubuhnya juga mulai gemuk gitu ya. Dan yang ketiga di sini poinnya ada kompres dengan air hangat. Kompres ambing dengan air hangat 2 sampai 3 kali sehari untuk mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Jadi pada waktu itu kalau untuk mastitis kita sudah pernah mengalami dan kita sudah pernah melakukan pengobatan ya. Seperti teman-teman mungkin bisa roll video kita sebelumnya. Teman-teman juga bisa lihat cara penanganannya seperti apa waktu itu pada saat kita tangani. Sedikit tambahan ya, waktu itu seingat saya itu tim itu melakukan itu pemijatan atau pengurutan ya secara bertahap pada puting bagian yang bengkak itu. Sebelumnya sambil dikompres dengan air hangat seperti itu, sambil kita itu di apa ya bahasanya itu kayak dipencet gitu, jadi dia itu keluar tuh seperti cairan tapi yang sudah bercampur dengan cairan yang mengental gitu, seperti keju teman-teman. Teman-teman bisa scroll lihat video kita waktu itu ya, setidaknya bisa sedikit memberikan cara untuk menangani mastitis, dan itu efektif ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita lanjut lagi untuk artikelnya nih ya. Mastitis dapat menyerang ternak pada masa reproduksi susu maupun masa kering. Waktu yang paling rawan adalah beberapa hari setelah melahirkan teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga untuk kebersihannya ya teman-teman ya, karena masa rentan itu penyakit mastitis itu bisa datang itu pada saat beberapa hari setelah melahirkan biasanya untuk betina itu ya. Seperti itu. Nah, ini dari gejala mastitis ya untuk teman-teman. Gejala mastitis yang dapat diamati adalah peradangan ambing dan puting susu, perubahan warna air susu, seperti itu teman-teman.
Dan penyakit mastitis itu ternyata bersifat menular ya. Jadi mastitis dapat ditularkan dari ternak satu ke yang lain melalui tangan pemerah, kain pembersih, mesin pemerah, dan lalat. Jadi seperti itu, teman-teman harus hati-hati ya pada saat menangani kambing atau hewan yang terkena mastitis. Diusahakan sebelum menyentuh yang lainnya itu setidaknya teman-teman harus steril dulu, cuci tangan atau lain sebagainya. Dan untuk alat-alatnya juga perlu dicuci, sterilisasi dan lain sebagainya teman-teman. Seperti itu aja teman-teman, ini awal pembuka, kita berjumpa lagi ya semoga kedepannya kita bisa terus bersilaturahmi di seputaran ternak kambing, memberikan edukasi. Di sini konteks kita sama-sama belajar karena saya juga masih belajar. Intinya tetap semangat buat para peternak, jangan menyerah, sukses selalu. Terima kasih banyak, kita akan jumpa lagi besok dengan konten masih sekitaran kambing ya teman. Ditunggu saja pokoknya. Thank you. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.